Jangan merasa sudah pintar semua. Lebih baik kita merasa fakir, miskin ilmu, sehingga kita cenderung untuk bertanya, haus gitu loh. Itu susahnya kalau orang sudah merasa pintar, nanti yang lahir kesombongan. Kalau kita bicara dakwah, jadi pada hakikatnya dakwah itu mengadakan satu taghyir, perubahan. Jadi perubahan apa? Perubahan sikap batin, perubahan pikiran, perubahan hati kita, lalu perubahan sikap kita, ya toh? Lalu perubahan sikap istiqomah kita, di mana kita harus istiqomah. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lihat tuh yang hadir di sini, alhamdulillah sejak sekian lama akhirnya bisa duduk di YS Podcast. Sudah tokoh dakwah malang melintang nasional, bahkan kalau untuk di sini mungkin pulang, kalau sekarang sudah sering dilihat mengisi mimbar-mimbar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Anhar Anshori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, akhirnya bisa duduk, sangat luar biasa Bapak kesempatannya. Ya. Selama di Jogja, Bapak yang banyak. Kalau boleh, saya mengikut di belakang Bapak terus. Ya. Oke Bapak, ini ada fenomena yang sangat luar biasa. Ya. Fenomena dakwah sebetulnya kalau kita melihat dari digitalisasi saat ini, Ya. sebetulnya gerakan dakwah sangat dimudahkan. Sangat mudahkan. Karena sekali direkam, sekali take, tapi bisa ditonton sangat luas dan berulang-ulang. Domainnya semakin luas. Betul. Ya. Ini kecanggihan teknologi sangat luar biasa. Namun ibarat pisau bermata dua. Ya. Iya, selalu ada negatif positif. Nah, kalau kita melihat komentar dalam setiap postingan para dai kita, selalu muncul debat kusir, ya, perdebatan entah melalui konten. Ini ya Pak nih. Jadi apa sebetulnya yang terjadi dalam pengamatan Bapak sebagai praktisi dakwah, akademisi dakwah, S1, S2, S3-nya sudah memang bidang ilmu dakwah. Melihat fenomena saling bantah, bahkan beberapa konten saya rasa agak ekstrim juga, saling hujat juga. Betul. Gara-gara materi dakwah. Iya. Apa pandangan Bapak? Baik, terima kasih. Saya panggil Ustadz saja ya. Enak, pantas jadi Ustadz. Oh yes. Ya. Jadi saya terima kasih diberikan kesempatan untuk mencoba menatap gitu ya. Dan menatap situasi dakwah di tanah air ya berbeda dengan di luar negeri ya, khususnya di tanah air. Ya sebagai akademisi dalam bidang dakwah dan juga sebagai praktisi, tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap style dakwah di tanah air. Bermunculannya berbagai tokoh, baik tokoh tua, tokoh setengah tua, tokoh muda, tokoh pemula, itu luar biasa. Di satu sisi memang tadi didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih ya, sehingga semuanya memberikan kemudahan. Nah, saya memperhatikan ya style dakwah melalui berbagai media. Kira-kira ya 20 tahun terakhir inilah lebih konsentrasi saya melihat ya. Kalau sebelumnya tidak begitu menggugah saya untuk memperhatikan itu. Sebelumnya bagaimana? Umpamanya zaman-zaman Buya Hamka, ya zaman-zamannya Pak Nasir. Kalau begitu menyampaikan luar biasa teduh, ya sama dengan almarhum juga guru saya, Kang Guru Aris. Kalau kita mendengar dakwahnya itu memang memikat, menyentuh hati gitu loh. Nah, tapi 25 tahun terakhir inilah ya saya melihat memang kadang saya ada rasa keprihatinan. Ya toh. Pertanyaannya ya seperti Mas Isron katakan tadi ya sisi positif, sisi negatifnya. Kita bersyukur ada sisi positifnya ya. Tapi paling tidak kita harus meminimalisir sisi negatifnya. Kalau untuk menghilangkan sama sekali mungkin agak susah ya toh. Perdebatan tadi ya,
Perdebatan itu dalam konteks syiar Islam, dalam konteks dakwah Islam itu memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu kan perlu kita pahami. Jadi Islam diturunkan dari zaman ke zaman. Jangan kita hanya memahami Islam hanya pada zaman Nabi. Keliru. Ya, jangan. Jadi sejak katakanlah mulai Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Kebetulan saya S3-nya itu berbicara tentang approach metodologi dakwah para Rasul Ulul Azmi dalam perspektif Quran. Nah, kalau kita bicara Quran, implisit sudah di situ hadis. Karena fungsi hadis itu yufassirul Quran, menafsirkan Quran. Sehingga kalau kita banyak membaca itu, insya Allah kita punya kekayaan. Kekayaan tentang apa? Kekayaan tentang materi dakwah. Kedua, kekayaan tentang metodologi dakwah. Sehingga saya melihat style dakwah ini kayaknya itu yang kurang. Semangat luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bertanya mengapa itu terjadi, tentu banyak faktor, ya, tentu banyak faktor. Pertama, mungkin faktor subjektivitas, ya toh, yang terlalu kuat dilatar belakangi mungkin oleh organisasi kita di mana kita berada, atau dilatar belakangi oleh guru di mana kita belajar. Lalu dilatar belakangi juga oleh sikap fanatisme yang berlebihan. Nah, itu bisa merubah style dakwah kita. Nah, oleh karena itu, ya harapan kita ke depan, terutama ini para dai-dai pemula itu, ya banyaklah memahami approach metodologi dakwah yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak. Secara oral saja, itu dalam buku saya, kebetulan ada buku saya Kuliah Ilmu Dakwah itu, secara oral saja tidak kurang dari 17. Wah, luar biasa. Iya, mulai dari qaulal layyinan, kata-kata yang lemah lembut, menyentuh nurani, sampai qaulan galiza, kata-kata yang tegas, berat, ya toh, bukan kata kasar. Nah, ini harus dipahami tafsirnya dulu. Ya khas itu. Nah, supaya ke depan itu tidak terjadi. Masalahnya begini, kenapa ini perlu kita singgung? Di satu sisi mungkin maksud kita baik, tapi di saat approach metodologi kita itu salah, nanti ini tidak akan berefek. Tidak akan berefek kepada apa? Kepada hati kita, tidak akan. Ya, karena begini, kalau kita bicara dakwah, jadi pada hakikatnya dakwah itu mengadakan satu taghir, perubahan. Jadi perubahan apa? Perubahan sikap batin, perubahan pikiran, perubahan hati kita, lalu perubahan sikap kita, ya toh? Lalu perubahan sikap istiqomah kita, di mana kita harus istiqomah. Jangan istiqomah kepada kebatilan atau kekurang benaran, tapi kita istiqomah kepada yang hak. Nah, itu. Jadi ternyata banyak, kalau kita runut mungkin kita bisa 5 jam duduk di. Kalau dirunut Betul. saja faktornya. Namun yang dominan kalau kita kaitkan dengan mungkin ya kedalaman pemahaman, atau ilmu memang yang melatar belakangi para ustadz tersebut. Nah, dalam pandangan Bapak nih, praktisi dakwah sangat luar biasa, udah cukup lama ya waktunya. Dalam, kalau saya lebih spesifik lagi, di Muhammadiyah, apakah ini juga, ini kan kalau di dalam internal Muhammadiyah tidak pernah, mungkin tidak kita temukan. Ya, artinya antara Ustadz Muhammadiyah satu itu tidak boleh saling menilai, saling menguat. Dalam Muhammadiyah, pengalaman Bapak dakwah selama ini, apa yang terjadi sebelumnya sehingga ini gerakan dakwahnya begitu kuat, kolektif. Nah, sekarang ini sudah mulai, ya mungkin ada dari luar. Iya betul. Ya, nah ini kalau kita hubungkan dengan Muhammadiyah lebih khusus lagi ya, karena pertama secara empirik saya ini dikader sejak di VM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sejak waktu saya di MTS Muhammadiyah, ya kan. Jadi, tapi kita tidak perlu membanding-bandingkan. Tidak bertujuan untuk itu. Ya, tidak bertujuan untuk itu.
Jadi secara empirik ya yang saya alami memang di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu sendiri kita berangkat dari apa itu Muhammadiyah kan. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid bersumber kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah ini sangat berkepentingan kepada apa? Kepada generasi yang harus eksis sebagai dai-dai yang profesional, dai-dai yang qualified gitu. Nah, oleh karena itu di Muhammadiyah itu ada majelis tersendiri. Gitu, majelis tersendiri. Kenapa ini saya sebut majelis? Kalau tidak ada majelis nanti tidak akan bisa terbina. Ya, mental dakwah itu tidak akan bisa terbina. Jadi mulai dari pusat, itu ada, kalau dalam pemerintahan itu kan ada kementeriannya ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada tardih yang punya otoritas tentang agama ya, fatwa. Di Muhammadiyah itu ada majelis tablik. Nah, tablik itu dari pusat, terus nanti ke provinsi, dari provinsi lalu ke daerah, dari daerah ke cabang. Kalau di ranting tidak ada majelisnya gitu, tapi ada bagian tabliknya. Nah, jadi Kiai Dahlan itu ya memang sangat memperhatikan anak-anak muda. Ya, awalnya. Jadi anak muda itu sering dilibatkan oleh Kiai Dahlan gitu. Nah, ini cara memprosesnya supaya menjadi dai yang qualified kan gitu. Yang artinya dai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di Muhammadiyah itu ada kurikulumnya. Kebetulan saya di majelis tablik itu sampai 30-an tahun itu. Kalau di pusat itu 2 kali jadi 2 periode 10 tahunan jadi wakil ketua itu saya pernah membuat konsepnya gitu. Jadi kita adakan pelatihan. Jadi Muhammadiyah mewajibkan mengadakan pelatihan mubalek. Mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, sampai tingkat cabang. Itu paling tidak dilaksanakan ya 1 pekan. Ya, saya tidak mau mengatakan istilah seminggu, karena tidak ada istilah seminggu dalam 1 pekan gitu ya. 1 pekan. Tidak ada istilah minggu juga dalam hari Islam itu tidak ada minggu Ahad ya. Nah, itu 1 pekan. Jadi kita buat nanti aturan syarat-syarat peserta. Kita utamakan dulu majelis-majelis itu. Kenapa? Karena begini. Ya konteksnya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berkembang dari bawah. Ya, munculnya tingkat bawah itu harus ada ranting. Tidak mungkin ada ranting kalau tidak ada kegiatan dakwah. Itu syaratnya. Ya biar tahu. Syaratnya harus ada kegiatan dakwah di situ. Makanya di majelis tablik itu punya peran penting untuk merekrut mubalik Muhammadiyah di berbagai tingkat untuk diberikan pelatihan. Pelatihan artinya bagaimana memahami dakwah itu secara teoritis, lalu bagaimana memahami Muhammadiyah itu secara praktis. Lalu diadakan pelatihan-pelatihan. Ya. Makanya ada istilahnya dulu mubalik hijrah. Mubalik hijrah itu ada. Ya, seperti dulu Pak Safi Ma'ruf gitu. Jadi ujung ada di ujung tombak jadi panah gitu. Yang melesit itu ke Batuyang itu. Ya tahun 57 itu. Iya. Tapi itu sudah dibekali. Bagaimana kita harus berdakwah, apa yang harus kita persiapkan. Nah, ada kompetensi mubalik. Ini harus dipahami oleh setiap mubalik Muhammadiyah. Ya, kompetensi mubalik. Ada kompetensi keilmuan, ada kompetensi akhlak. Ya, ada kompetensi retorika dan seterusnya, itu harus diberikan. Nah, makanya kalau di Muhammadiyah itu memang sudah dilatih. Cuma begini, selalu ditanamkan orang-orang tua kita dulu, ya terutama guru saya dulu dan juga di Jogja, ya tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Pak Jindar Tamimi, ya toh Pak Jarnawi Hadikusuma. Kita kalau jadi mubalak itu jangan merasa jadi manusia super. Merasa paling hebat. Nah, ini kalau merasa paling hebat itu, ini bukan ciri seorang dai. Tuh. Kalau merasa paling hebat, paling benar, berarti ada kesombongan. Ini ya. Ini ada kesombongan. Nah, salah satu ciri kesombongan itu meremehkan orang lain. Padahal ini kan ajaran Islam. Tidak boleh, apalagi sebagai dai kalau meremehkan orang lain, wah itu tidak masuk itu. Tidak masuk. Ketemu kuncinya. Nah itu. Tidak boleh. Jadi
Kalau orang tua kita dulu, orang itu semakin berilmu, semakin menunduk. Berilmu tadi, semakin berisip, semakin tunduk, dia semakin menghargai. Ini apa? Ini tuntutan Islam. Allah yang meminta kita begitu. Ya, baca nanti dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minkunna wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, dan seterusnya. Hei orang-orang beriman, jangan sampai kamu meremehkan sekelompok wanita. Boleh jadi sekelompok wanita Islam itu lebih baik dari kamu yang memperolok-olok, yang meremehkan. Demikian juga, jangan sampai ada sekelompok laki-laki beriman memperolok-olok, merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Boleh jadi yang kamu remehkan itu lebih baik. Dan jangan kamu selalu panggil dengan panggilan yang tidak baik. Si sesat, wah ini sangat kasar. Si jahil, wah ini juga apalagi. Ya, nah, ini prinsip. Oleh karena itu seorang dai harus menata hati dulu. Menata hati. Harus ikhlas, bersih dari rasa kesombongan, bersih dari rasa paling pintar sendiri, dan terbuka menerima masukan dari manapun datangnya. Ini prinsip dalam Muhammadiyah. Prinsip. Makanya maaf, saya berani secara tegas sebagai orang yang sudah tua di Muhammadiyah. Ya, kalau ada mengatakan dirinya mubalik Muhammadiyah tapi dia mencerca kelompok lain, itu bukan karakter dai Muhammadiyah. Perlu kita pertanyakan, ya. Kan karakter dai Muhammadiyah itu menariknya gini Bapak nih. Kalau melihat konteks ini kan sekarang ini, bolehlah nih yang muda-muda ini dengan mudahnya menguasai teknologi. Jadi bahkan mungkin ya dia bisa berguru di media sosial juga. Jadi dia tidak memiliki sanad yang begitu jelas langsung kepada memang orang yang berilmu. Nah, apa yang kira-kira nih Bapak bisa sarankan? Jadi ini, ya karena begini, kita tidak bisa mengerem. Siapapun bisa membuat podcast, bisa memproduksi konten, ya. Siapapun bisa memproduksi. Oleh karena itu dalam belajar, ya harus ada sikap kritis. Fas'alu ahla zikr, betul. Bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya toh? Tentu ada ukurannya, orang itu tahu. Gitu loh. Ya, kalau yang disampaikan itu hadisnya jelas, sahihnya jelas, tidak diragukan, terus Qur'annya, tafsirnya punya rujukan, sami'na wa ata'na, kan begitu. Nah, sekarang yang beredar itu banyak yang, maaf ya, tidak semuanya, ya, tapi ada yang pura-pura tahu. Ada malah kemarin, ya maaf ya, ini bisa merusak itu. Kan banyak itu hanya mengundang reaksi, ingin mengundang reaksi. Nah, kalau orang tidak punya analisa, tidak belajar, makanya jangan hanya belajar dari satu orang. Ini keliru. Ya. Banyak bertanya, adakan perbandingan. Nah gitu. Supaya kaidah lain itu juga begitu, termasuk Tuan Guru Aris. Dia cerita sama saya, dia tidak hanya belajar kepada satu syekh, enggak. Berpuluh syekh dia datangi. Gitu. Jadi oleh bapak angkatnya itu dianjurkan, silahkan kamu belajar di mana saja. Terus ditimbang-timbang, baca Quran, baca hadis, kamu punya otak, nah dianalisis itu gitu. Nah sekarang kalau yang beredar di konten-konten itu, wah kalau tidak hati-hati itu merusak, itu bisa merusak itu. Nah oleh karena itu bagaimana? Ya. Nah enaknya itu jangan cukupkan diri membaca, belajar lewat konten-konten yang ada. Itu perlu, tapi perlu juga ditanyakan. Kan begitu. Seberapa jauh kebenarannya, seberapa jauh kuat dalil alasannya menyampaikan itu, ini kadang-kadang itu dimakan mentah-mentah sebenarnya, tanpa analisis. Nah, jadi seperti itu. Jadi belajar secara cerdas. Nah, memang dalam Al-Quran kan begitu. Karena semua yang kita terima itu nanti akan dimintai pertanggung jawabnya. Ya itu masalahnya. Ya, jadi begitu silahkan. Cuma jangan cukupkan banyak bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Ya orang yang memang punya kapasitas untuk itu. Jangan kepada sembarangan orang, nanti malah semakin rusak. Nah itu saran saya untuk ya mubalak muda. Saya salut dengan semangat yang tinggi.
Tetapi tentu dengan ilmu yang diyakini kebenarannya berdasarkan Quran dan Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya ya kepada manusia tapi ke atas. Nah gitu. Wow, kalau Itu menyebut ini ya ke atas tuh yang sangat besar. Nah itu ya. silahkan saya himbau itu kepada angkatan-angkatan muda karena memang masa depan itu umat Islam itu tidak ditentukan seperti saya yang sudah tua ini sudah 73 tahun. Ya ditentukan oleh generasi muda sekarang. Nah oleh karena itu saya juga punya rasa responsibility, Ya. rasa tanggung jawab. Bagaimana ya kan mengumpulkan anak-anak muda itu untuk dibekali ilmu yang memadai. Tadi saya bicara tentang metode dakwah. Dialog, debat itu ada dalam surat An-Nahl 125. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Ya. Jadi serulah dengan cara yang baik dan berdebat itu, ya toh. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata ahsan itu terbaik. Silakan kau bertukar pikiran dengan cara yang baik. Nah, cuma perlu saya berikan sedikit ya, sarah tafsir dari ayat ini. Ya ditafsirkan oleh Imam Ghazali. Yang dimaksud dengan hikmah di situ ada terus proses mujadalah bertukar pikiran itu kita baik sebagai tempat bertanya atau kita juga yang bertanya ya. Dalam berdebat itu berdiskusi itu kita melihat orang yang kita ajak berdebat, ajak berdiskusi itu sebagai teman. Bukan sebagai lawan, keliru. Bukan sebagai lawan. Nanti kalau saya berdebat sama Mas Yusron, kalau Yusron sebagai lawan saya tidak semua mengalahkan saja, kan begitu? Itu keliru. Sebagai kawan, untuk apa? Untuk sama-sama mengangkat kebenaran yang sama-sama bisa dipahami, bisa dipertanggungjawabkan, didialogkan gitu. Sehingga tidak ada yang kalah, yang ada yang menang semua. Wah. Nah, jadi begitu. Jadi jangan kalau seperti di DPR itu kan pada berdebat-debat, ya kan? Siapa yang kalah, siapa. Nah, dia debat kusir namanya itu. Ya berdebat untuk menemukan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Makanya dari manapun datangnya. Kalau istilah Nabi itu, sekiranya yang menyampaikan kebenaran itu seorang budak dari Habsyi sekalipun. Kenapa budak Habsyi? Karena memang yang putih itu hanya giginya. Lainnya hitam semua, rambutnya melingkar-lingkar, secara sosialnya kan. Ya baik, tapi dari bentuk tubuhnya itu kan tidak menarik lah. Sekiranya budak dari Habsyi menyampaikan kebenaran itu, inimu yang menyaring otak dan hati. Nah, jadi begitu. Kalau kita kan enggak, kita lihat siapa yang bicara. Nah, itu persoalannya. Enggak bertanya apa yang disampaikan, apa dasarnya. Nah, jadi seperti itu. Saya itu banyak belajar juga sama teman-teman saya di NU itu, di Jogja itu. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi tidak lihat dia sebagai orang lain, sebagai teman. Mari kita sama-sama menuju kebenaran. Karena kita tidak boleh memotopoli kebenaran, tidak boleh itu. Ya, itu prinsip dalam Islam. Gitu. Saya rasa komprehensif. Iya, biasa. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya belajar ya, long life education ya. Jadi kalau istilahnya ya utubul ina minal mahdi ilal lahan. Jadi menuntut ilmu itu dari buah yang ibu sampai ke liang lahat. Tidak ada, jangan merasa sudah pintar semua. Lebih baik kita merasa fakir, miskin ilmu, sehingga kita cenderung untuk bertanya, haus gitu loh. Itu susahnya kalau orang sudah merasa pintar, nanti yang lahir kesombongan. Nah gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Sahabat Yas Podcast. Sebentar saja kita duduk. Ini udah luar biasa, tapi kita belum kopi, Bapak. Oh, enggak apa-apa. Saya sukanya kopi yang pahit. Pahit. Bismillah ya. Ya, kita ngopi dulu, Pak ya. Sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Anhar Ansori. Ini menjadi bekal buat yang muda-muda berdasarkan pengalaman beliau baik secara keilmuan, secara akademisi, karena di kampus juga sudah lama berkecimpung di sana, bahkan di dunia penelitian ya, yang sudah banyak mengangkat tentang dakwah. Beliau juga ya sebagai pengurus Muhammadiyah memang di bidang
Blik. Kebetulan saja, artinya jadi saya termotivasi gitu. Saya rasa ini sudah jadi garisnya ini. Sehingga dulu waktu ada Al-Jamiatul Dakwah Islamiyah Al-Alamiyah di Tripoli, waktu itu saya pernah diutus oleh Profesor Din Samsudin. 2011 saya dengan Pak Marpuji Ali. Nah, itu juga kontaknya dengan dakwah gitu ya. Jadi memang ini ya saya juga berterima kasih sama Mas Yusron yang telah memberikan kesempatan kepada saya, karena beberapa bulan terakhir ini saya agak sedikit sedih melihat situasi itu. Tapi kita tidak boleh diam. Justru warneh gitu. Setelah ini apa yang harus kita lakukan kan gitu. Kita mulai dari bawah ini ya. Supaya generasi-generasi berapa puluh tahun ke depan itu style dakwahnya itu betul-betul menyejukkan. Ya, tidak menyulitkan. Yasir wala tu'asir. Itu begitu. Yubasir ya, yasir ya permudah. Wala tu'asir, jangan persulit. Yubasir, berikan berita gembira. Nah gitu, berita gembira. Jangan, makanya ada dalam Quran banyak sekali itu. Para dai-dai itu untuk memahami approach metodologi dakwah secara komprehensif. Sehingga bisa memanfaatkan media yang begitu canggih ini secara lebih efektif. Itu harapan kita ke depan gitu loh. Harapan dari pendakwah. Nah, bagaimana dengan yang muda-muda nih? Oke, dengan segala kemampuan, kecanggihan teknologi, yuk kita manfaatkan bersama. Bapak, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya nih banyak hal ya. Insya Allah nanti ampun, tadi saya katakan kompetensi dai itu ya, ada kompetensi yang sifatnya substantif, ya kontaknya dengan personality, ya, kepribadian. Lalu ada kompetensi yang sifatnya metodologis. Nah ini keduanya, dua kompetensi ini harus menyatu. Nah, kalau kita mau menjadi dai yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk membawa perpecahan, bukan. Justru kedamaian, menghargai orang lain di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Ya, saya alhamdulillah hidup di Muhammadiyah itu hingga disiplin ilmu saya bermanfaat dan saya terbentuk di situ. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Nah, gitu. Oke, itu yang bisa saya bahas, sangat luar biasa. Bapak, mungkin nanti waktunya? Insya Allah, mudah-mudahan ya nanti ya, artinya kan ilmu itu akan berkembang kalau disampaikan. Nah, jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu itu, tidak boleh. Sampai saat ini dakwahnya terus lanjut. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah ya. Itu sahabat Yat Podcast. Berikutnya nanti kan banyak lagi kita bahas bersama Tuan Guru Haji Anwar Ansori. Tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.